Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Orang tidak punya rumah, kita punya. Orang masih nyicil, kita sudah lunas. Di Palestina orang hidup di tenda, kita hidup enak. Apa yang kurang? Tapi rumah kita sederhana, Bu. Justru yang sederhana ini pertolongan Allah, karena Allah tahu kita belum tentu kuat dikasih rumah bagus. Satu, rumah sederhana ini susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Dua, rumah sederhana nggak ada yang dengki kepada kita. Apa yang mau didengkiin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menyaksikan segalanya, berkahi majlis ini ya Rabb, berkahi jamaah ini ya Allah. Jadikan siapapun yang Engkau hadirkan, yang Engkau takdirkan menyimak, menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan majlis ini menghapuskan seluruh dosa dan aib kami. Jadikan pertemuan ini menguatkan iman kami ya Allah. Jadikan majlis ini menjadi bekal sisa umur kami istiqomah, menjadi bekal akhir hidup kami husnul khatimah, menjadi bekal kami bisa bertemu denganmu jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Ya. Jawab. Ya. Apakah Allah mendengar doa kita? Ya. Apakah Allah tahu isi hati kita? Ya. Tahu tidak? Apakah Allah tahu pikiran kita? Apakah Allah menyaksikan semua dosa dan maksiat kita? Jawab. Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Masya Allah. Kalau keyakinan itu ada setiap waktu, pasti hidup ini terpelihara dari maksiat. Apa kabar? Puhaba? Alhamdulillah. Tidak pernah terpikir kita akan ketemu seperti ini. Tapi semua sudah tertulis di lauh mahfuz. Daun jatuh saja sudah tertulis, masa sebesar-besar ini tidak ada yang tertulis ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Judulnya Kajian Tauhid. Jadi tsunami itu nikmat atau musibah? Ruginya apa kena tsunami? Rumah jadi baru, betul? Masjid jelek jadi bagus. Yang meninggal jadi syahid. Yang terluka berguguran dosanya.
Tidak ada satupun perbuatan Allah yang merugikan. Yang rugi itu yang salah menyikapi. Kalau dilihat dari depan, ini wajah-wajah ada kemiripan. Satu, ini wajah-wajah dalam antrian, ya. Antrian dijemput malaikat maut. Memang yang meninggal yang kena tsunami saja? Tidak. Semuanya bakal meninggal. Yang kedua, ini wajah-wajah kelihatan sekali. Ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya baik. Kalau salah menyikapinya buruk. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jadi jangan takut menghadapi ujian hidup, tapi takutlah salah menyikapinya. Dan yang ketiga, ini wajah-wajah, teruskan jangan ini. Jadi tegang begini. Ini wajah-wajah bakal dihisab di akhirat. Sama saya juga. Kita sering iri sama rumah bagus tetangga. Padahal rumah bagus itu yang membuat beliau berat di akhirat nanti. Kita sering iri sama jabatan tetangga. Padahal jabatan itu yang membuat ngejungkel di akhirat nanti. Kita sering iri sama mobil tetangga yang bagus, mahal. Padahal mobil itu yang akan menjadi beban di akhirat nanti. Aneh. Kita malah irinya kepada yang menyengsarakan. Harusnya irinya kepada ahli tahajud, ahli ilmu yang manfaat, ahli sodako. Yang kita iri, yang kita inginkan adalah iri kepada ahli takwa. Kita ingin seperti mereka. Karena ahli takwa inilah yang bahagia di dunia, bahagia di alam barzah, bahagia di akhirat nanti. Kenapa jadi pada mikir begini? Para calon mayat semuanya, jangan tersinggung loh hadirin. Saya tidak boleh bicara yang tidak benar. Benar kan kita calon meninggal? Surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi kita nih lagi nunggu mati, mampir di dunia nih, nunggu pulang, dan selama diam di dunia sepenuhnya adalah ujian. Ingat baik-baik itu. Tidak punya uang, jawab. Banyak uang, benar. Dihina, dipuji, jawab. Belum punya kerjaan, banyak kerjaan, belum punya jodoh, sudah punya jodoh, kenapa lebih keras? Lebih berat kan? Belum punya anak, sudah punya anak, banyak anak, banyak ujian. Tidak kepilih pilkada, yang kepilih berat mana? Oh, yang kepilih itu jabatannya sebentar, pasti berhenti, pasti mati, dan pasti dihisab di akhirat nanti. Berbahagialah yang gak kepilih, gak berat-berat amat, tanda tangannya gak laku. Tapi kalau laku, tanda tangan salah ngejungkel di akhirat nanti.
Kenapa mikirnya jadi beda? Enak Pak kalau kita mikir satu ayat ini, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah akan kembalimu. Semuanya dihisab. Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Bayangkan Pak, setiap batang rokok yang dia hisap juga nanti dihisap. Tidak ada yang lepas itu. Aduh. Ada ibu-ibu tinggalnya di Perumnas, suaminya pensiun, bilang begini, Bu, saya mohon maaf kepada ibu ya. Apa yang dimaafin Pak, Bapak orang baik. Ya saya tidak bisa memberikan rumah yang lebih bagus dari rumah ini. Di Perumnas ini cuma rumah kita yang paling butut, paling jelek, tidak dibangun. Tidak ada pagar, bukan tidak ingin Bu, tapi saya nggak ada uangnya buat memperbaiki rumah ini. Maafkan ya Bu, ini lelaki soleh Pak, pakai minta maaf sebab tetangganya bagus-bagus. Sini Om. Tes, enak yang mana? Yang satu keluar. Ya kita jawab. Yang hitam kemana? Luar dalam, yang ini dalam aja. Emang yang luar perlu dengar? Kenapa nggak ke dalam? Sampai di mana tadi? Ya udah lupa. Terus kata si ibu begini, Bapak nggak usah minta maaf hanya karena dunia ini. Tapi rumah kita paling sederhana, alhamdulillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Orang tidak punya rumah, kita punya. Orang masih nyicil, kita sudah lunas. Di Palestina orang hidup di tenda, kita hidup enak. Apa yang kurang? Tapi rumah kita sederhana Bu. Justru yang sederhana ini pertolongan Allah. Karena Allah tahu kita belum tentu kuat dikasih rumah bagus. Satu, rumah sederhana ini susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Dua, rumah sederhana, nggak ada yang dengki kepada kita. Apa yang mau didengkiin? Tiga, rumah sederhana, gampang ngurusnya. Pak, duduk Pak. Hei, tuh yang belakang emosi. Tenisi, sambil duduk juga bisa kan? Maksudnya yang belakangnya kasihan Pak. Tuh matanya kedip. Yang ketiga, gampang ngurusnya, sedikit barang di rumah kita. Yang keempat, tidak diminatin maling. Pintu nggak dikunci juga, maling nggak mau masuk. Sekalinya masuk, prihatin. Dan yang kelima Pak, insya Allah kita kan udah tua nih bakal meninggal. Dihisabnya nggak terlalu berat. Piring 3 ya Allah, beres. Sofa tidak ada juga tikar bagus. Kerudung ini campuran, kadang jadi kerudung, kadang jadi taplak meja, beres. Kalau orang sudah yakin hidup akan berakhir dan semua yang ada ini ujian dan semuanya akan kembali ke Allah, diperhitungkan, pasti beda hidupnya Pak. Dunia ini cuma mampir. Dah gitu aja. Nggak lama. Yang lama tuh di akhirat. Makanya kalau mau sukses itu apa? Sukses itu masuk surga. Dunia cuma ujian. Nggak ada di dunia ini nggak mati-mati, betul?
Tahu Mbak Eli? Mbak Eli, ibunya Mas Charles dari Inggris, Elizabeth. So akrab hadirin. Bu Eli, Bu Elizabeth, Ratu Inggris, emaknya Pak Charles meninggal. Kerajaan dibawa? Tidak. Lihat kemarin ke pendopo. Di sana dipasang potret-potret para gubernur Aceh dari zaman Belanda. Pada kemana itu? Ya, tinggal potretnya. Kalau gubernurnya soleh, insya Allah ada pahalanya. Yang kasihan, yang selama menjabat, error. Udah potretnya potret tua, dikubur babak belur, di akhirat direbus. Makanya nggak usah iri-iri. Itu lihat potret-potret Belanda itu bonyok sekali sekarang. Mikir lagi. Ini ceramah jadi banyak mikirnya. Untung katanya saya tidak jadi gubernur. Belum tentu ya. Belum tentu untung. Karena pemimpin yang adil derajatnya tinggi sekali. Kalau adil. Baik Bapak Ibu, jadi mesti gimana nih ngadepin hidup? Ngadepin hidup ini kuncinya sederhana Pak. Tinggal goalnya dulu mau apa. Mau bahagia atau tidak itu aja. Banyak orang yang tidak tahu. Apa sih goal hidup Bapak Ibu? Banyaknya sih nggak jelas. Tebak. Apa yang ada di tangan saya? Nah kalau bingung gini nih. Pelanga, pelongo. Mau ngomong juga takut salah. Apa yang ada di tangan saya? Nah kalau yakin gitu tuh, mantep. Kalau tidak yakin, pelanga, pelongo. Kalau yakin, mantep. Sekarang apa yang diinginkan selama hidup ini? Di dunia ini, di sisa umur ini. Tuh kan, pelanga, pelongo, nggak jelas suratnya. Ayo Pak, mau apa? Tuh, nggak nyaman. Nah, nggak mantep. Nih, apa yang ada di tangan saya? Nah, mantep tuh. Karena yakin. Ibu, mau apa sisa umur ini? Tadi dengar bocoran. Pilih, mendingan banyak uang atau bahagia? Mending rumahnya bagus, megah atau bahagia? Mendingan punya suami ganteng atau bahagia? Mendingan jadi orang terkenal atau bahagia? Bu, mending awet muda atau bahagia? Berarti yang paling diinginkan apa? Bahagia. Oh ngapain kita tidak bahagia? Tahu tidak? Kita itu diciptakan Allah untuk bahagia, bukan untuk sengsara. Kenapa kita sengsara? Itu pilihanmu. Allah inginnya kita bahagia. Di dunia bahagia, di alam barzah bahagia, kayak taman-taman surga. Di akhirat kekal kita bahagia di surga. Itu yang Allah mau kepada kita. Emang diuji di dunia ini. Tapi banyak yang sengsara. Kenapa? Karena dia salah pilihannya. Jadi kita tuh kalau udah otaknya mau bahagia, ya udah cari yang bisa bikin bahagia. Coba nih, mana yang bisa bikin bahagia? Mengobrolkan kejelekan orang lain atau membicarakan kebaikan orang? Jawab. Tuh, yang terjadi ngobrolin kejelekan orang. Mana yang bisa bikin bahagia? Marah-marah atau menahan amarah? Kalau kerjanya marah-marah. Mana yang bisa bikin bahagia? Memaafkan atau membalas dendam? Tuh. Kalau tahu ilmunya sederhana. Jadi apa kunci bahagia?
Kunci bahagia ada berapa? Lu kan nggak tahu, berarti nggak bahagia ya kan? Kunci bahagia itu cuma dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Udah itu. Dalilnya apa? Ini Quran loh, bukan saya yang ngarang. Ya. An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan di dunia ini hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Hatinya tenang, pikiran jernih, kejadian apa aja disikapi dengan benar, rezekinya cukup, ibadahnya enak, doanya diijabah, akhlaknya mulia, istiqomah, meninggal husnul khotimah, enak. Masalah pasti banyak, tapi ditolong oleh Allah ngerjakan masalahnya, karena orang takwa itu dituntun oleh Allah, nggak ribet. Halo? Jelas? Jadi apa kunci bahagia? Jawab. Sekali lagi. Jadi kalau kita kurang bahagia artinya apa? Jawab. Kurang iman dan kurang amal soleh, atau kurang berkualitas amal solehnya. Jadi sederhana Pak, kalau mau bahagia, mau husnul khotimah, tiap hari sibuk meningkatkan iman, tiap hari sibuk beramal soleh. Nih ya, saya kasih tahu Bu, Ibu, kenapa di keluarga Ibu suka galau, sengsara, nggak enak? Penyebabnya dua, kurang iman dan kurang amal soleh. Wujudnya seperti ini. Kenapa ibu tidak banyak yang tidak tenang di rumah? Karena ibu terlalu berharap dari suami, bukan berharap dari Allah. Sedangkan suami ibu itu makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, mereka sendiri tidak bahagia. Boro-boro membahagiakan istri, membahagiakan diri sendiri aja susah. Lelaki ngaku, benar nggak? Ini wajah-wajah penderitaan. Bagaimana mungkin kita ngarap-ngarap dari yang nggak punya? Kan bikin ribet, betul tidak? Kita ingin ditunjuki oleh yang bodoh, ingin ditolong oleh yang lemah, ingin diberi oleh yang fakir, ya menderita dong. Jadi pulang dari sini, saran saya, ibu nggak usah terlalu berharap dan jangan terlalu cintalah sama suami. Ngapain model-model gini dicintai habis-habisannya kan? Kerjanya marah-marah, pelit, kentutnya bau, ngomongnya nggak enak. Bu, ibu, ini bukan ngajarin yang jelek loh. Cinta boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Gimana caranya? Ingat suami, langsung ingat Allah. Karena kelamaan ingat suami, bikin penyakit hati. Bikin gak enak. Emang enak ibu kepikiran suami? Enggak. Cemburu, stres. Berharap gak dikasih, stres. Berharap dipuji oleh suami, gak muji-muji, stres. Makin banyak berharap dari makhluk, makin menderita. Kenapa menderita? Karena Allah tidak suka. Nih dengerin Bu, siapa yang menciptakan ibu? Yang menghidupkan ibu siapa? Jawab yang mantap Bu. Yang ngasih rezeki, yang nutupin aib dan dosa ibu siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang bisa mengampuni ibu siapa? Yang menurunkan sakinah siapa? Yang bisa ngasih ibu husnul khotimah siapa?
Yang bisa ngasih sorga siapa? Tuh Allah semuanya. Mana suami nggak disebut-sebut? Mama Aceh. Ada emak Aceh, ada mi Aceh. Kalau semuanya dari Allah, kenapa harus bersandar sama makhluk? Itu yang menyebabkan tidak bahagia. Ini kan kajian tauhid, hadirin. Saya bukan ngajarin supaya rumah tangga nggak pada cinta, salah, bukan itu. Tapi tidak berlebihan mencintai makhluk sehingga menuhankan makhluk. Jadi suami ini pada punya suami nggak sih? Jadi suami sebagai apa? Kalau mau bahagia, suami sebagai apa? Sebagai ladang amal baru bahagia. Bukan, suami saya sebagai imam. Kalau yang tadi yang imamin boleh ya. Kalau yang ini nggak jelas. Tarawih diimamin suami bisa bubar. Suami itu ladang amal. Kebaikan suami, ibu syukuri. Ibu beruntung. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar. Ibu bantu perbaiki. Ibu beruntung. Jadi suami adalah ladang amal soleh. Suami ladang penguat iman. Suami ladang amal soleh. Baru bahagia. Jelas? Bu, gak usah terlalu banyak berharap. Sakit hati. Suami nggak punya apa-apa. Pada nunduk gini. Diam, Mbak, nanti giliran ibu bisa balikin ya, sabar. Kalau lelaki penyakitnya, kalau ini terlalu berharap, kalau ini terlalu takut sama istri. Pernah dengar ceramah tentang singa? Kalau manusia nikah, orang datang, nyalamin, doain, ngasih kado. Kalau manusia nikah. Kalau singa menikah, binatang lain gak boleh datang. Pas singa mau nikah, kucing datang. Singa marah. Mau dipukul, kata kucing, tunggu dulu singa. Saya harus ngomong sesuatu penting. Apa? Lalu singa berbisik. Kucing berbisik. Singa dengar. Singa langsung pucat. Apa kata kucing? Kucing bicara begini. Singa, kamu jangan sombong ya. Saya ini dulunya singa, tapi udah nikah jadi kucing, gitu. Jelas, Meng? Pus, jelas enggak? Ayo, Mengeong. Tadi kantor singa, pulang ke rumah eok. Kenapa ketawanya menjiwai ya? Enak benar kemarin saya ceramah ada panglima yang panglima ke kantor loreng TNI. Pulang ke rumah bisa ganti loreng kucing. Maaf panglima. Sama saya juga. Kita lemah lembut bukan berarti kucing. Kita lemah lembut bukan karena takut sama istri. Kita lemah lembut karena khairukum khairukum linisa'i. Sebaik-baik di antara kamu lelaki adalah yang paling baik kepada istrinya. Tuh, gitu Pak. Mau tahu lelaki yang bagus di sini? Lelaki yang akhlaknya baik, bukan yang kelihatan di masjid baik, soleh, itu boleh. Bukan yang di kantor, bukan yang di masyarakat. Lelaki yang baik itu lelaki di rumahnya yang baik. Karena kalau di sini kan dinilai tetangga, betul tidak? Oh bapak soleh, oh bapak rendah hati, oh bapak ahli ngaji. Kalau di kantor dinilai oleh atasan, dinilai oleh kantor, takut di PHK. Kalau di masyarakat takut dianggap tetangga jelek. Kalau di rumah itu asli.
Makanya kalau ingin tahu lelaki yang asli baik atau tidak, ya di rumahnya, sama istrinya, sama anaknya, baru ketahuan. Ngerti? Kenapa jadi stres begini? Ha? Pada nunduk nih, ketahuan nih kurang baik. Ha? Oh sekarang jadi begini, supaya kelihatan baik. Asli loh Pak. Masa sama orang lain ramah, sama istri sendiri galak? Yang diamanahkan itu yang di rumah. Nih saya sekarang nitip ini HP sama bapak misalkan. Mungkinkah HP saya diinjak-injak, dihina-hina, ditaruh geletakan? Nitip HP sebagai amanah aja dari seseorang, nggak mau memperlakukan jelek. Ini dititipkan istri, anak sebagai amanah dari Allah. Masa kita perlakukan jelek? Iya tapi istri saya kelakuannya jelek. Makanya dititipin sama bapak-bapak supaya jadi baik. Mikir. Berat nih pengajian, udah bubar segini aja cukup ya. Gembira-gembira dikit, tegang. Padahal tadi sebelum kesini rasanya keren. Sekarang jadi terdakwa begini. Kalau saya lihat dari depan Pak, pada melongo aja. Nah pertanyaannya, gimana supaya akhlak bagus? Akhlak bagus itu tergantung iman. Makin kuat iman, makin yakin ke Allah, makin bagus itu akhlak dengan sendirinya. Jadi orang bahagia itu kuncinya iman dan amal soleh. Apa namanya? Ahli takwa. Apa penampakannya? Akhlakul karimah. Jelas Pak? Jadi bahagia di dunia namanya hayatan thayyibah. Orangnya disebut ahli takwa. Penampakannya, kelihatannya apa? Akhlakul karimah. Makin kuat iman, akhlak langsung itu jadi sendiri Pak. Jadi kalau kenapa orang ini akhlaknya jelek, pasti imannya kurang bagus. Saya nggak tahu siapa yang nulis Fufu Fafa ya. Apa Fafa yang kata di Afe, di Afe dengar tidak Fufu Fafa? Dengar tidak? Kenapa? Memenuhi Fufu Fafa begitu? Karena kufang iman. Orang yang punya iman kuat tidak mungkin menghina sembarangan begitu. Orang yang kuat iman kelihatan Pak dari cara bicaranya. Orang kuat iman itu bicaranya cuma dua. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Tidak ada sia-sia, apalagi perkataan dosa. Kalau orang kurang iman biasanya banyak sia-sianya. Dan dari sia-sia banyak maksiatnya. Makanya ibu-ibu kalau ngobrol, ibu langsung ketahuan ini. Ibu ini imannya kuat atau tidak. Dengar, gampang. Dengerin saja bicaranya. Orang yang kuat iman kalau bicara dua cirinya. Bicara baik atau diam. Apa bicara baik? Zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang jadi baik dan mencegah orang dari keburukan. Kalau enggak dia diam. Tapi orang yang kurang baik segala diceletukin, segala dikomentarin, segala diceritakan, segala ditanyakan, segala dibahas walaupun tidak ada manfaatnya. Terus aja bunyi terus, padahal tiap bicara didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dihisab, termasuk saya sekarang ini. Makanya saya mau udahan aja. Ini kan miring. Saya nanya tidak kenapa ini miring. Enggak. Mau ngapain nanya? Ya.
Saya bukan yang ngukur, pasti udah dilakukan yang terbaik oleh DKM. Kan ada yang suka iseng nanya, kenapa ini miring? Ya pasti ke kiblat atuh ya. Kenapa nggak dibangun? Rumit, sok saudara bongkar bangun sendiri. Mendingan nggak nanya, tinggal sholat yang khusyuk beres. Kita segala ditanya. Saya tidak menyalahkan kalau saya datang siang-siang, gimana jalan macet? Tidak, mau apa nanyain macet? Saudara bukan polisi lalu lintas. Yang penting saya udah nyampe, hidup, betul tidak? Yang sama ngaconya yang datang, macet, tadi mau ngapain cerita? Yang penting kan udah nyampe. Kalau orang kurang iman, segala diceritakan, segala dibahas. Nonton sepak bola dibahas. Dia harusnya nggak dipakai tuh. Kata siapa? Harusnya dia udah main. Yang benar tuh bagusnya 2-0. Kata siapa 2-0? Udah jelas 2-1. Main nggak bisa, apa nggak bisa, sibuk membahas. Punya sepatu juga enggak. Nggak usah segala dibahas. Orang kurang iman segala dibahas tapi tidak manfaat. Jadi sekarang gimana caranya supaya iman jadi kuat? Karena bahagia itu kuncinya ada dua, apa? Iman dan amal soleh. Namanya orang yang seperti itu di dunia disebut apa? Hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Disebut orang yang seperti itu disebut ahli takwa. Ya, jadi orang takwa itu orang yang imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh. Bisa nggak lihat ahli takwa? Bisa. Dirasakan juga bisa. Ahli takwa itu akhlaknya pasti baik. Makin takwa makin baik. Ketahuan. Rasulullah diutus ke bumi, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Artinya hanyalah untuk membuat orang beriman dan beramal soleh. Karena wujudnya itu akhlak. Orang yang paling dicintai Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa, yaitu yang paling kuat iman dan kesibukannya jadi amal soleh, jadilah berakhlakul karimah. Jelas? Lebih jelas tidak nih? Harus jelas dulu nih. Ya udah, nggak usah ribet-ribet amat, nggak usah sibuk mikirin bagaimana aset meningkat, ini meningkat, tingkatin takwa. Gimana caranya? Satu, udah habis belum waktunya? Nggak usah emosi, biasa aja jawabnya. Saya kan cuma nanya. Satu, iman. Yang bisa nguatin iman siapa? Jawab. Yang bisa menguatkan iman kita siapa? Jawab yang bagus. Hanya Allah. Yang membulak-balik hati adalah Allah, ya. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama, doa. Minta, karena cuma Allah yang bisa menguatkan iman. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, hamba mohon padamu iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan. Hamba mohon padamu ya Allah keyakinan yang benar. Jangan ngaco, jangan menceng, jangan bengkok. Wa qalban khasyian. Hati yang khusyuk ke Allah, fokus. Wa lisanan dzakiran. Lisan yang selalu basah menyebut nama Allah. Wa amalan mutaqabbalan. Wa amalan sholihan mutaqabbalan. Minta. Kalau belum hafal minta, ya Allah kuatkan iman saya, luruskan akidah saya. Minta. Karena hanya Allah yang kuasa menyolehkan. Dua, ilmu. Kalau udah dengar ilman, pasti lurusannya ilmu. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi kalau orang bekal baik bukan dikasih duit, bukan dikasih gelar, pangkat, jabatan. Ciri pertama orang bekal baik adalah dikasih paham agama. Jadi maaf Bapak Ibu, orang yang jarang belajar agama nggak akan kenal Allah, tidak akan kenal Rasulullah, akhlak yang mulia, tidak kenal Quran, tuntunan hidup, ngarang aja. Makin lama tua ngarang, tungar namanya. Pasti error. Dia kalau tidak kenal Allah, dia akan menuhankan selain Allah. Menuhankan dunia, menuhankan benda, menuhankan leluhur, menuhankan penampilan. Makanya pada ngaco. Kalau kita lihat di negeri kita kayak gini, kok sebagian pemimpin pasti nggak benar pemahaman agamanya. Karena kalau benar dia takut ke Allah, Pak. Kalau takut ke Allah nggak mungkin korupsi. Tapi nggak takut ke Allah, rebutan aja. Sekarang kawan, besok lawan, benar? Saya lihat pola tak politik ini, pusing saya lihatnya Pak. Asalnya dibela, sekarang dimusuhin, sekarang saling membuka-buka aib. Malu lihatnya, benar? Tidak ada kawan abadi. Kawan abadi itu dengan iman. Kalau hanya dengan dunia. Dunia ini panggung sandiwara. Dah itu aja. Belajar, kakek-kakek, jangan sampai kakek tukang ngarang. Harus tahu nih, kita bekal mati, dikubur bawa apa nanti? Kita bekal mati nih, dikubur nanti jadi bagian dari taman surga atau bagian dari lubang-lubang neraka. Kita bekal lama di sana nunggu sampai kiamat. Udah mikir lagi. Ayo belajar tiap hari. Dulu banjir tsunami. Sekarang udah banjir lagi Pak. Banjir informasi. Ini kita punya HP 5,5 jam kita dibanjiri oleh berbagai hal lewat HP. Dibaca terus, dilihat terus, didengar terus. Iya kalau jadi ilmu, tapi banyakkan sia-sia. Banyaknya yang dilihat jadi maksiat. Beneran dibuat semuanya menarik di media sosial itu. Pengen lihat, pengen tahu, pengen baca, pengen dengar, terus segala, habis waktu kita. Baca Quran dikit. Di medsos juga kalau ada Quran langsung di skip. Bismillahirrahmanirrahim. Set gitu. Nggak kuat. Giliran voli pantai dihitung. Ayo jujur. Tsunami yang dulu terjadi bisa membuat orang pada ingat Allah. Sekarang jarang yang ingat Allah. Karena ke lapangan juga cobaan. 3. Mujahadah. Apa yang ketiga? Jawab yang keras. Mujahadah itu artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh mengamalkan ilmu. Jadi jangan cuma datang dengar, itu bagus, tapi tidak cukup. Karena Allah ngasih ilmu itu amanah untuk diamalkan. Banyak orang yang belajar, mendengar, tapi belum tentu banyak yang mengamalkan. Pernah dengar tidak itu wajah cerah tabassumuka fi wajhi akhi kalaka shadaqah. Wajah cerah bagi saudaramu adalah sedekah. Tapi tetap wajahnya nggak ada yang cerah. Senyum itu sedekah. Kita baru senyum kalau lihat kotak infak.
Disangkanya masuk ke sini sedekahnya. La taghdab walakal jannah, jangan marah-marah, bagimu surga, tetap we marah-marah. Sabar jadi orang tuh, Jadi istri itu harus sabar, tahu? Sambil tidak sabar. Ayo Pak, mau nambah iman, amalkan ilmu yang ada. Ilmu itu tidak akan menguatkan iman kecuali diamalkan. Serius ini Pak, banyak yang ikut pengajian. Ada seorang suami bilang begini, istri saya tuh rajin ke pengajian kayak makan obat, sehari 3 kali. Tapi yang saya lihat berubah itu cuma seragamnya, kelakuannya tidak. Berarti kurang mujahadah. Syarat tingkat iman tidak terpenuhi. Mujahadah apa lagi? Mujahadah mengalahkan hawa nafsu. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat berita-berita ya, yang ditangkap, yang dipenjara, yang diborgol, yang aibnya tersebar. Penyebabnya adalah nggak jauh dari 2 Pak. Kurang paham agama, lemah ilmu agamanya, dan lemah jiwanya oleh hawa nafsu. Ketua KP titik-titik, kan ada beberapa KP di Indonesia. Saya nggak nyebut ya, KP aja. Ketua KP titik-titik, terus sekolah tinggi-tinggi, ujungnya jatuh, dipecat karena zina. Kenapa? Kalah oleh syahwatnya. Ketua titik-titik tersangka karena memeras, kalah oleh jiwa serakahnya terhadap dunia. Ini diborgol, jatuh. Kenapa diborgol? Korupsi, kalah oleh ketamakan terhadap dunia. Begitulah. Makanya kalau Bapak Ibu ingin kuat iman, itu kendalikan itu nafsu. Nafsu amarah, nafsu syahwat, nafsu kesenangan kepada duniawi. Kalau udah rakus kepada dunia, mau kemana? Makin hari makin dekat dengan perpisahan. Ada orang yang makin hari terus ngumpulin dunia. Padahal makin hari makin dekat dengan berpisah. Aneh. Halo? Ngerti nggak ini teh? Iya kan? Ada orang yang makin tua, terus mikirin duniawi. Padahal makin tua makin dekat dengan perpisahan dengan duniawi. Harusnya kalau makin tua yang ngerem lah. Dunianya, kecuali dunia yang jadi bekal akhirat. Mujahadah. Boleh saya minum? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini kurang keras nih mikrofonnya, besarkan dikit, punten. Tes, coba dari tadinya udah nggak ada. Jadi Bapak Ibu tiap hari, tiap waktu dilatih dirinya. Nafsu ini jadi masalah Pak, kebanyakan makan. Saya nih di Aceh ini beberapa hari aja kolesterol naik, asam urat naik. Ampun. Saya barusan makan obat Pak, takut di ini lagi dikasih makan lagi di sini. Bayangkan itu segala ada harus dimakan. Sedangkan saya di Bandung, Jakarta tuh nahan diri sekali Pak. Di sini ini enak Pak, ini harus dicobain Katanya disuguhin orang Aceh jangan ditolak. Nih hasilnya Pak. Semalaman sakit. Asam urat naik. Pas dicek darah, gula naik. Kenapa itu yang manisan-manisan itu? 2 gelas saya makan. Kolesterol saya nggak periksa, takut naik. Katanya kalau ke Aceh jangan bawa bapak periksa darah. Ya. Makan aja. Iya saya makan, cuman ini nggak bisa bergerak. Asam urat. Ya namanya sudah tua kan begitu.
Saya sudah tua loh Pak, saya 63 tahun sekarang. Udah pas ya 63. Sama dengan siapa tadi? Yang ngaku Pak, Bapak 63 juga ya, tapi kan adik ya, beda bulan. Jadi kalau makin tua pasti tubuh kita nggak akan seperti dulu. Puncaknya kita tuh umur 30. Kalau di atas 30 udah nurun ya kan. Segala kerasa bangun ya begitulah. Bayangkan kalau makin turun badan turun, iman tidak menguat, udah itu udah gak ada apa-apanya lagi, nggak jelas tuh aki-aki ya kan. Kerjanya mengeluh, rewel. Dengerin Pak, kita harus berusaha keras sehat karena kalau dulu kita punya anak sakit mati-matian itu kita berjuang supaya anak sehat, betul tidak? Tapi kita kalau udah tua ya kita belum tentu nih kalau sakit-sakitan pengen kita panjang umur ya kan. Makanya bukan suudon sama anak-anak. Tapi kalau bisa tua-tua kita ini jangan nyusahin. Caranya adalah kita harus makin dekat dengan Allah supaya ditolong oleh Allah dalam segala urusan kita. Yang keempat, Pak, mujahadahnya apa aja? Sholat ya, ini kalau pengen kuat iman. Jadi saat terdekat kita dengan Allah tuh waktu sujud. Makin sering sujud dalam sholat, makin banyak panjang dan sujudnya, makin mudah tuh dekat dengan Allah. Karena orang jauh dari Allah nggak mau sholat. Orang munafik juga sholatnya dikit. Perbanyak sholat, perpanjang sujud. Allah suka Pak. Kita sholat melulu, emang kita diciptakan kan buat sholat. Emang buat apa? Kita diciptakan tuh untuk mengabdi ke Allah. Ini kening Pak diciptakan buat sujud. Makanya bagus TBM, tepat waktu berjamaah di masjid tiap subuh begini kan ramai ya. Ya saya berbaik sangka saja walaupun mencurigakan. Kalau tiap subuh kayak gini Pak, waduh luar biasa. Lelaki ke masjid, lari 10 km kuat, bersepeda 20 km kuat, ke kantor 30 meter kuat, ke masjid 20 meter nggak kuat, pengen digotong ya sama tetangga. Ya saya tuh ke masjid berat, ya pengen digotong, pengen di depan imam katanya. Tahajud, jangan lepas tahajud. Ingin kuat iman, tahajud. Karena tahajud itu hanya orang-orang khusus. Sebagian tidur pulas, ngorok. Tapi orang tahajud ini, Masya Allah, minta apa diberi, doa diijabah, dosa diampuni. Cepat itu dengan naik imannya dengan tahajud. Apalagi mujahadahnya, Quran. Baca Quran. Bagi yang hidupnya rada susah-susah, seret-seret, banyak utang, kemudian di rumah banyak bertengkar, anak-anaknya juga nggak nurut, tantrum, kesulitannya ribet aja, belum punya anak, karena belum punya jodoh. Coba baca surat Al-Baqarah tiap hari Pak. Tidak wajib, tapi surat Al-Baqarah itu barokah. Kami menguji kemarin ke karyawan diberikan 100 Quran, tapi harus ditebus 20 kali baca surat Al-Baqarah dalam sebulan, baru halal itu Quran. Pada baca Quran, waduh berubah Pak. Satu, lebih tenang. Yang kedua, istrinya katanya ya, jadi jarang rewel karena lihat suaminya baca Quran terus ya. Juga kalau suami istri yang suka bertengkar, dua-duanya baca Quran, nggak bertengkar Pak, karena sibuk baca Quran. Dan Allah memberikan ketentraman. Urusan bisnis ada tuh seseorang yang ini saya nggak laku-laku aja jual ini, beres Quran laku. Ya, yang belum punya anak dapat jodoh, yang susah hamil dengan izin Allah ditakdirkan, karena surat Al-Baqarah itu salah satu surat yang benar-benar membawa keberkahan. Yang lain juga sama, tapi Al-Baqarah, Ali Imran itu cahaya.
Ayo di rumah baca surat Al-Baqarah, jin gak masuk, sihir gak mempan, setan juga gak mau masuk. Makanya jadi jarang berantem yang di rumahnya baca Al-Baqarah. Masalahnya udah bisa baca Quran belum? Kenapa ya baca Quran saya terbata-bata? Tahu kenapa? Karena jarang baca Quran, jadi terbata-bata. Apalagi yang bisa cepat menguatkan iman, sedekah. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Al-Baqarah 268. Setan menakut-nakutimu dengan kefakiran. Nih bakal berkurang duit, nanti habis, besok gimana? Hati-hati jangan segera dikasihin, nanti nggak makan anak-anak. Terus aja, itu setan Pak. Wa ya'murukum bil fahsya, dan nyuruh udah jangan sedekah, dikit aja. Itu setan. Sedangkan Allah, wallahu ya'idzukumul maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan kepadamu ampunan dan limpahan karunia. Sedekah ya. Mau kuat iman tidak? Mau bahagia tidak? Rumusnya begini, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah. Ada berita gembira, sedekah. Bangun tidur, sedekah. Ke masjid, sedekah. Mau duha, sedekah. Pokoknya sedikit-dikit sedekah, bukan sedekah sedikit-sedikit. Mana qasad sadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Sebagian mengatakan bal yajda, kecuali nambah. Hasil penelitian Profesor Harvard Pak, bukan Islam. Beliau meneliti 25 tahun penelitiannya. Ternyata orang-orang yang suka berdonasi, yang suka bersedekah, nyata menurut kajian ilmiah hartanya tidak berkurang. Nambah. Ini bukan bahasa Islam, bahasa penelitian. Kalau Rasulullah jelas, kalau Al-Quran jelas. Jadi nambah. Bahkan lelaki yang sangat senang sedekah itu lebih ganteng dari aslinya. Yang merasa kurang ganteng, suami yang sudah 25 tahun menikah, dalam pandangan istrinya jauh lebih menawan kalau suami itu senang sedekah. Iya Pak. Nah kita udah makin tua, pewet, pelit, apa yang tersisa? Mumpung hidup, jebet-jebet aja. Jangan ragu-ragu. Istri minta apa aja, kasih kalau ada. Kalau nggak ada, usahakan, nggak usah pelit. Sebaik-baik sedekah kepada orang di rumah. Ini maka tetangga baik, ke orang lain baik, ke yang di rumah pelit. Kebalik, nanti Allah membukakan lebih banyak. Kalau istri udah bahagia, maka bapak ikut bahagia. Makanya kalau ngasih amplop ke istri itu 3. 1 buat belanja, 1 lagi buat keperluan pribadi istri, terserah mau apa aja. Mungkin perlu beli dempul atau apa. Dan yang ketiga, istri kasih uang, amplop ketiga buat sedekah. Habiskan Bu buat sedekah. Coba tebak, amplop yang mana yang bisa bikin istri bahagia? 1, 2, 3. Salah, amplop kedua yang bikin istri nelangsa karena maunya beli online terus. Hidupnya nunggu paket. Yang ketiga Pak, yang bisa bikin istri bahagia. Karena ketika istri sedekah, dia akan melihat kebahagiaan orang. Dan bahagianya orang itu membuat diri bahagia. Makin sering sedekah, buat rumah bagi-bagi makanan, kita akan melihat orang-orang bahagia. Dan itu akan membuat bahagia. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Segitu aja. Kalau mau ditambah, sholatnya diperbaiki, baca Quran, sedekah. Dan sedekah tidak hanya uang. Kalau enggak pakai makanan, pakai beras. Kalau enggak ada, pakai tenaga, nyapu sekitar masjid, gosek WC masjid, cuci mukena masjid. Kalau enggak, ajarin Quran ke orang.
Kalau nggak bisa juga, jangan ngomong jelek, itu sedekah. Pak, lihat istri senyum, Bu, nanti pasti kaget ya. Kenapa jadi begini Pak? Sedekah. Gitu. Bangun tidur, siapkan minum buat istri, sedekah. Masuk kamar mandi, Pak, lelaki nih, jangan keluar dari toilet kecuali kita gosek, sedekah. Beres ke kamar mandi, rapikan tempat tidur, sedekah. Habis makan, cuci sendiri piringnya, rapikan meja makan, sedekah. Gitu jadi lelaki itu Pak. Nggak usah banyak ngomong di rumah. Kalau istri rewel, bapak yang diam, supaya cepat diam ya kan. Diam aja, jawab dong. Ini lagi ngedoain ibu supaya jadi ahli surga. Amin, amin. Kalau orang ngomong jelek, kita sedekah dengan ngomong baik. Kalau orang menghina, kita sedekah dengan doa. Ih, gitu aja Pak. Dengarnya enak tidak nih? Dengarnya enak tidak? Mau ngapain kita hidup? Kalau baik, waktunya pulang tiba, insya Allah mati baik. Husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.